Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan tugas identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak di lembaga pemasyarakatan dengan judul kurangnya koordinasi dan adaptasi dalam implementasi layanan kunjungan berbasis digital di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang disusun oleh kelompok 4 subkelompok 1 beranggotakan satu rekan saya yaitu Dede Risnandi, kedua Lucky Mahendra Pramana, ketiga Muhammad Rafi Ridai, dan keempat saya sendiri Muhammad Aldiva Nugraha, dan yang terakhir adalah Radian. Baik, kita memasuki deskripsi kasus. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebuah lembaga pemasyarakatan atau yang bisa disebut lapas menerapkan sistem pendaftaran kunjungan berbasis digital yang mengharuskan keluarga warga binaan melakukan pendaftaran secara daring sebelum datang ke lapas. Pada masa awal implementasi, banyak keluarga warga binaan yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut. Sebagian pengunjung tidak memahami prosedur pendaftaran online, sementara sebagian lainnya mengalami kendala teknis seperti kegagalan login dan ketidaksesuaian data. Di sisi internal, tidak semua petugas memahami mekanisme pelayanan yang terbaru. Petugas registrasi, petugas penjagaan, dan petugas pelayanan kunjungan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai alur pelayanan. Akibatnya terjadi perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Pada suatu hari, kunjungan puluhan keluarga warga binaan yang telah datang dari berbagai daerah tidak dapat melakukan kunjungan karena data pendaftaran mereka tidak terverifikasi dalam sistem. Beberapa petugas menyarankan pendaftaran ulang, sementara petugas lain meminta pengunjung menunggu proses verifikasi. Situasi tersebut menyebabkan antrian panjang, keluhan masyarakat, meningkatnya emosi pengunjung, dan terganggunya ketertiban pelayanan. Kejadian tersebut kemudian menjadi sorotan publik karena dianggap menunjukkan kurangnya optimalnya pelayanan publik dan lemahnya koordinasi antar petugas dalam menjalankan perubahan sistem pelayanan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B, yaitu identifikasi nilai berakhlak yang belum optimal. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Nah, kondisi idealnya, ASN memberikan pelayanan yang ramah, cepat, solutif, dan berorientasi pada kepuasan. Fakta kasus, pengunjung tidak memperoleh informasi yang jelas, keluhan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti, petugas lebih fokus pada prosedur daripada solusi. Dampaknya yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya jumlah pengaduan pelayanan, citra organisasi menjadi negatif. Yang kedua, akuntabel. Kondisi idealnya adalah ASN melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai prosedur. Fakta kasusnya, tidak ada petugas yang secara jelas bertanggung jawab pada pelaksanaan sistem. Informasi yang diberikan berbeda-beda, evaluasi terhadap kendala sistem tidak dilakukan secara cepat. Dampaknya, sulit menentukan akar masalah. Pelayanan menjadi tidak konsisten, terjadi pemborosan pada waktu dan sumber daya. Yang ketiga yaitu kompeten. Kondisi idealnya adalah ASN terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan tugas. Fakta kasusnya, sebagian petugas belum memahami penggunaan aplikasi digital, kurangnya pelatihan sebelum sistem diterapkan, kemampuan penyelesaian masalah teknis masih rendah. Dampaknya, pelayanan menjadi lambat, ketergantungan pada petugas tertentu, hingga tingkat kesalahan pelayanan meningkat. Yang keempat yaitu harmonis. Kondisi idealnya adalah ASN mampu membangun hubungan kerjasama yang menghargai dan mendukung. Fakta kasusnya, sering terjadi menyalahgunakan antar petugas, koordinasi antar bagian kurang baik, komunikasi internal tidak berjalan efektif. Dampaknya, lingkungan kerja tidak kondusif, menurunkan semangat kerja pegawai, hingga menghambat penyelesaian masalah. Yang kelima adalah loyal. Kondisi idealnya, ASN menjaga nama baik instansi dan mendukung kebijakan organisasi. Faktanya, sebagian petugas menunjukkan sikap tidak mendukung kebijakan organisasi. Yang kedua, muncul komentar negatif terhadap kebijakan organisasi di depan masyarakat. Dampaknya, menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat keberhasilan program perubahan. Yang keenam yaitu adaptif. Kondisi idealnya, ASN mampu berinovasi dan menyelesaikan terhadap perubahan. Fakta kasusnya, petugas kesulitan beradaptasi dengan sistem yang baru,
tidak ada mekanisme cepat ketika sistem menghargai gangguan, dan masih bergantung pada metode pelayanan yang lama. Dampaknya, transformasi digital berjalan lambat hingga pelayanan tidak efektif. Yang terakhir adalah 7, kolaboratif. Kondisi idealnya, ASN bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Faktanya, kurangnya koordinasi antar petugas registrasi, keamanan, dan pelayanan kunjungan. Yang kedua, tidak ada forum komunikasi rutin. Yang ketiga, penyelesaian masalah dilakukan secara parsial. Dampaknya, masalah berulang dan pelayanan tidak terintegrasi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Radian. Di sini saya akan melanjutkan tugas presentasi bagian C, yakni analisis penyebab metode Fishbone atau akar masalah. Yang pertama adalah faktor manusia atau man. Penyebabnya yakni kurangnya pemahaman terhadap sistem digital, kemudian rendahnya kemampuan teknologi informasi, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pelayanan prima, dan resistensi terhadap perubahan. Yang kedua yakni faktor metode. Penyebabnya yang pertama adalah SOP baru belum tersosialisasi secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yakni belum tersedianya pedoman teknis yang mudah dipahami, tidak ada mekanisme penanganan gangguan sistem. Faktor yang ketiga yakni mesin. Penyebabnya adalah sistem aplikasi masih memiliki bug. Kemudian koneksi internet tidak stabil dan kurangnya dukungan teknis saat terjadi gangguan. Faktor yang keempat yakni organisasi. Yang pertama yakni pengawasan belum cukup optimal, kemudian kurangnya monitoring implementasi kebijakan dan evaluasi belum dilakukan secara berkala. Faktor yang kelima yakni faktor lingkungan. Yang pertama adalah tingginya jumlah pengunjung, kemudian beragam tingkat literasi digital masyarakat. Yang ketiga yakni tekanan pekerjaan yang tinggi pada hari kunjungan. Kemudian D. Solusi berdasarkan nilai berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Tindakan yang dilakukan diantaranya membuka helpdesk khusus pelayanan digital, menyediakan petunjuk penggunaan yang mudah dipahami, dan menetapkan standar waktu penanganan keluhan. Kemudian indikator keberhasilannya diantaranya tingkat kepuasan masyarakat meningkat, kemudian pengaduan pelayanan menurun, dan yang kedua adalah akuntabel. Tindakannya antara lain menunjuk penanggung jawab pelayanan digital, membuat laporan evaluasi pelayanan secara berkala, dan menetapkan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Indikator keberhasilannya yaitu setiap permasalahan memiliki tindak lanjut yang jelas dan laporan pelayanan tersusun tepat waktu. Kemudian ketiga, kompeten. Tindakan yang dilakukan yaitu pelatihan penggunaan sistem digital bagi seluruh petugas, simulasi pelayanan sebelum implementasi kebijakan baru, dan program peningkatan kompetensi teknologi informasi. Kemudian indikator keberhasilannya, seluruh petugas mampu mengoperasikan sistem secara mandiri dan kesalahan operasional menurun. Keempat, harmonis. Tindakan yang dilakukan diantaranya 1. Membangun budaya komunikasi terbuka, kemudian mengadakan briefing dan evaluasi rutin, serta meningkatkan kerjasama lintas bagian. Kemudian indikator keberhasilannya diantaranya konflik internal berkurang dan koordinasi semakin efektif. Yang kelima, loyal. Tindakan yang dilakukan diantaranya menginternalisasi visi dan misi organisasi, kemudian memberikan pemahaman mengenai manfaat transformasi digital, serta menanamkan kebanggaan terhadap institusi. Indikator keberhasilannya yaitu dukungan pegawai terhadap kebijakan organisasi meningkat. Yang keenam, adaptif. Tindakan yang dilakukan antara lain 1. Menyediakan sistem pelayanan alternatif saat aplikasi bermasalah, kemudian 2. Membentuk tim inovasi pelayanan, dan yang ketiga mendorong budaya belajar berkelanjutan. Kemudian indikator keberhasilannya yaitu gangguan pelayanan dapat ditangani dengan cepat, serta inovasi pelayanan terus berkembang. Yang ketujuh, kolaboratif. Tindakan yang dilakukan diantaranya membentuk tim lintas fungsi pelayanan kunjungan, kemudian mengadakan rapat koordinasi mingguan, serta mengintegrasikan sistem komunikasi antar bagian. Dan indikator keberhasilannya yaitu penyelesaian masalah lebih cepat dan pelayanan berjalan lebih terintegrasi. Terima kasih. Selanjutnya bagian tentang kesimpulan akan saya lanjutkan, yaitu
Kasus implementasi layanan kunjungan berbasis digital di lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Permasalahan muncul karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, dan belum optimalnya manajemen perubahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya kerja berakhlak secara menyeluruh agar pelayanan pemasyarakatan menjadi lebih profesional, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.